Sobat Pesona Desa, senang sekali saya Aditya Setakwim kembali bisa menyapa Sobat Pesona Desa semua dalam acara Pesona Desa TVRI Jawa Barat. Saat ini saya berada di Kabupaten Purwakarta. Istimewa, betul sekali istimewa, karena sekarang saya akan bertemu dengan seorang pemuda yang tergabung dalam Patriot Desa yang sudah berhasil mengajak masyarakat untuk bisa membuang sampah tidak sembarangan. Sudah mulai bisa mengajak masyarakat untuk memilah dan juga memilih sampah, untuk merecycle sampah-sampah tersebut, bahkan sekarang desanya jadi lebih bersih. Tidak hanya itu, pemuda ini juga berhasil mengajak anak-anak di sana untuk mengikuti kegiatan Taman Baca. Daripada penasaran, sekarang saya akan mengunjungi pemuda tersebut. Yuk! Sobat Pesona Desa, saya sudah sampai nih di tempat Patriot Desa yang bertugas. Kita langsung ngobrol aja nih, kayaknya lagi sibuk diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Desa? Iya betul. Wah, luar biasa. Adit, Kang? Oh, dari Adit. Waduh, iya nih, saya Adit mau ngobrol-ngobrol dikit tentang program Patriot Desa yang akan laksanakan di desa. Ini lagi diskusi tentang apa nih, Kang? Iya betul. Kebetulan sekarang lagi diskusi tentang taman bacaan dan bank sampah serta relawan mitigasi bencana peningkatan kapasitasnya. Oh gitu, iya, luar biasa. Boleh kita ngobrol? Oh boleh, silakan. Duduk. Oke. Sambil ngopi ini sama bapak-bapak ibu-ibu di sini. Halo di Desa bapak ibu-ibu. Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Wah, luar biasa. Senang bisa ketemu sama bapak ibu ini semua ya. Bapak-bapak ibu. Oke, udah. Kang Desa nih pengen ngobrol, sebetulnya awal mula untuk bisa melaksanakan program itu seperti apa sih, Kang? Betul. Jadi awalnya tuh tahun 2019 ada salah satu program unggulan ya, unggulan Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Jadi ada fasilitator desa, Patriot Desa yang ditempatkan ke desa-desa gitu, Kang Adit, di Jawa Barat khususnya. Kebetulan saya tahun 2022 ini ditugaskan di Kabupaten Purwakarta, di Desa Bunder ini. Jadi saya terjun ke lapangan langsung untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Bunder ini. Oke. Jadi ada taman bacaan, bank sampah. Betul ya Pak ya, ada yang ini bank sampah itu kan? Wah, iya. Ada relawan mitigasi bencana sama UMKM seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya udah di awal tadi ditugaskan di desa itu harus di situ berarti ya, nggak boleh bisa pindah kemana-mana. Iya, kebetulan saya harus live in juga sering di sini juga ya Pak RT. Kang Fahan di sini, Kang Dian. Jadi selama 1 tahun saya di sini. Oh, sudah 1 tahun di sini? Selama dari Januari sampai Desember, berarti Juli baru 6 bulan di sini. Oh, 6 bulan di sini. Nah, berjalan. selama 6 bulan berjalan ini, terus akhirnya kepikiran untuk membuat program tadi ada mitigasi bencana, taman bacaan dan juga sampah ini. Ya. Kenapa bisa kepikiran itu? Ya, kita berangkatnya dari pemetaan wilayah dulu ya, Kang Adit. Jadi di Desa Bunder ini kebetulan minat baca anak-anak ada naik turunnya seperti itu. Jadi ada juga embrio taman bacaan. Ya saya dampingi di situ. Salah satunya Kang Farhan itu ada punya namanya penggerak lokal itu. Lokal championsnya murni dari Bunder, dia udah punya gagasan gimana kalau kita bikin taman bacaan katanya. Sudah saya memfasilitasi dan mendorong mereka agar bisa mandiri dan mempunyai kolaborasi serta publikasi dampak, contohnya bermain di Instagram seperti itu, bikin konten dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk masalah sampah ini, karena dulunya ini kebetulan ada Pak Dadang juga, penggerak kola, dan Dian, dan juga di sini. Dulunya di sini nampak sampahnya numpuk ya Pak ya. Numpuk ya Kang ya. Jadi kesadaran masyarakat tuh belum tinggi. Nah setelah itu dilakukan edukasi dan diangkut sampah, akhirnya berjalanlah ini sistem ini, dipelopori oleh penggerak-penggerak lokal ini. Jadi saya di sini ada
pengorganisasiannya, lalu ada kolaborasinya juga, bekerja sama dengan NGO maupun OPD-OPD yang ada di provinsi maupun di... Luar biasa sekali Sobat Pesona Desa. Jadi tidak hanya satu event selesai, tapi juga memberikan dampak terus untuk kedepannya, untuk peningkatan pembangunan desa. Kemudian juga apa sih yang harus dilakukan pada saat menemukan masalah-masalah yang ada di tempat mengabdinya itu gitu. Betul. Kan tadi juga saya mendengar jawaban dari Kang Gesa bahwa anak-anak ini diajarkan untuk bisa literasi secara digital juga. Mereka bisa menggunakan media sosial dengan baik dan juga bijak. Sebetulnya terus juga bisa mengedukasi bagaimana sebetulnya memilah dan juga memilih sampah. Nah, nih Kang, apa sih kendala yang ditemukan setelah 6 bulan ini berlangsung? Awalnya tuh kayak gimana? Betul. Awalnya itu kan kita harus betul-betul mencari orang-orang yang mau bergerak, istilahnya menjadi penggerak lokal ya, lokal champions yang sadar betul dengan kondisi desanya seperti itu. Anak muda yang peduli dengan lingkungan sekitar. Itu kita menelaah ke sana siapa kira-kira yang tepat gitu kan. Karena goalsnya nanti di akhir tahun setelah di purna tugas di Desa Bunder, diharapkan nanti setelah sepeninggalan saya penggerak lokal ataupun program ini bisa mandiri gitu Kang. Tidak usah didampingi lagi, dia udah punya peningkatan kapasitasnya, dia udah sudah tahu kemana dia harus melangkah dan mengembangkan program ini seperti itu, TBM dan relawan mitigasi bencana serta bank sampah ini. Dan kendala yang lainnya mungkin kalau faktor cuaca itu karena kendala alamiah ya Kang ya. Kita melakukan pendekatan dulu ke masyarakat. Kadang masyarakat ada yang responnya baik, ada yang biasa saja gitu. Tapi kita terus mencoba melakukan pendekatan itu kan. Mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan komunitas lainnya. Ya sambil berjalan pelan-pelan kita melakukan progres itu Kang. Gitu. Jadi memang Sobat Pesona Desa awalnya tuh agak-agak susah. Betul. Karena kan untuk penyadaran ya. Itu perlu waktu juga, dan alhamdulillah gitu ya, setelah berjalan 6 bulan ini masyarakat desa ini juga sudah mulai tergerak. Betul, tambah bergerak gitu kan. Didorong oleh penggerak-penggerak lokal Desa Bunder ini asli gitu kan. Ini luar biasa sekali. Jadi bisa memberikan inspirasi juga nih mungkin buat Sobat Pesona Desa yang ingin ikut memberikan dampak baik buat masyarakat atau lingkungan terdekat dulu aja, tetangga. Betul, gitu, ya, dari hal kecil dulu biasanya. Kecil, artinya bisa memberikan dampak luar biasa ke depannya. Kang, boleh saya lihat ke tempat pengolahan sampahnya? Oh boleh. Kebetulan ini pengelola dan penggerak lokalnya di sini udah standby. Tadi kita juga mau pemilahan ya Kang di sana nanti. Oke, kalau gitu kita ke sana sekarang ya Kang ya? Boleh. Ayo Bapak-bapak Ibu, kita ke sana yuk. Ayo. Nah ini Kang Adit, ini tempat pengelolaan sampahnya di sini. Ini fokus kita nih ke sampah anorganik. Ada sampah besi juga, minyak jelantah dan plastik-plastik seperti ini. Sempat ada sampah organik juga. Pakai maggot gitu ya. Tapi ini karena wilayah pemukiman, jadi sempat diganti sama penggerak lokal. Nah jadi sebetulnya yang bergerak itu pahlawannya itu yang mereka ini. Ya, ini ada siapa aja nih? Ini ada Kang Dadang dan Kang Dian. Jadi mereka bagian dari tim penggerak lokal di bidang lingkungan ini, bank sampah dan kemitigasian itu di sana. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol, ditanyakan lebih detailnya. Boleh, sama siapa nih Kang? Ke Kang Dian aja mungkin ya barangkali ya. Oke, Sobat Pesona Desa kita akan ngobrol sama Kang Dian. Kang Dian, ini kita ngobrol kayaknya di sebelah sana lebih enak. Ya Kang? Siap. Oke, Sobat Pesona Desa, sekarang saya sudah bersama dengan Kang Dian ya Kang ya? Ya. Oke, Kang Dian di sini sebagai salah satu penggerak. Ya bisa disebut seperti itulah. Nah, ini biasanya gimana nih Kang untuk mengolah sampah, terutama untuk sampah plastik kayak gini? Ada trik khususnya nggak sih Kang? Ya ada sih. Kayak semacam jenis kayak gini kan, sampah ini masuknya namanya pet bodong ya.
pet botol. Terus kalau yang nah seperti ini kan Ya. bekas cup kayak kopi. Ini harga jualnya lumayan tinggi lah dibanding justru sama lebih tinggi ya? sama yang seperti ini, karena ini nggak polos. Ini kan bedanya polos. Oh, bahasa lihat. Ya, Oke. Jadi sobat pesona desa justru botol-botol bekas kopi inilah yang lebih mahal Ya. karena tidak ada bekas labelnya ya. ya Kang, kalau yang ini kan di beset pakai cutter masih Ya. ada kelihatan warna biru-biru seperti nama ininya. mereknya ya kayak gitu ya. Oke. Karena biasanya kan kalau misalnya lagi ngerjain pemilihan sampah kayak gini, berapa lama sih Kang waktunya? Ini paling 2 hari, ini terhitung banyak lah segini, alhamdulillah. Nah, per harinya biasanya datang berapa banyak sampah nih atau berapa banyak kilonya gitu, tahu nggak? Sehari kemarin nimbang 30 kiloan adalah. 30 kiloan. Ini semua total. Wow, sobat pesona desa, jadi hampir sehari bisa harus memilih dan juga memilah Iya. sampah plastik ini, botol-botol ini 30 kilo. Capek gak Kang? Bosen gak kerjainnya tiap hari loh? Capek nggak capek sih, cuman ya ini kan nggak ditarget, kita beres-beresnya aja, bisa lanjut besok, bisa kerja sambil malam kan ada lampu sambil begadang. Jadi tetap enjoy Iya, gitu ya. enjoy, kalem. Kalau udah biasanya nih kan tadi Akang bilang kalau ada perbedaan harga. Ya, Nah biasanya memang harga itu di range berapa sih Kang? selisih antara 2.000 ke 4.000. 2.000 ke 4.000. Iya. Dan biasanya dijualnya harus minimal berapa kilo dulu baru bisa dijual atau ya udahlah sekarung aja. Nah biasa sekarung tuh berapa sih? Kalau ini kan kita ngambilnya kalau udah satu mobil, paling satu mobil dibawa langsung ke pengepul besar. Itu biasanya dapat berapa nih Kang? Ya kalau dari satu mobil tuh kan kalau botol gini kan nggak kayak benda lain ya, berat ya. Paling ini nyampe sekitar bulan kemarin hampir 3 jutaan dari sampah. Oke. Sampah botol doang, belum yang kayak ada besinya, ada kalengnya. Kaleng kayak ininya apa namanya? Aluminiumnya kan ini belum di ini ada aluminium. Oke. Jadi Iya. untuk sampah-sampah ini juga aluminiumnya harus dibongkar. Iya, juga, dibongkar. kan? Oh, dibongkar juga. Wah, luar biasa nih sobat pesona desa. Jadi perjuangannya memang cukup melelahkan tapi terbayarkan dengan hasil yang lumayan juga ya. Iya. Karena makanya nih, mungkin kalau misalnya sobat pesona desa ingin buka usaha pengepulan sampah juga lumayan nih bisa menghasilkan cuan-cuan. Tapi Iya, memang harus iya, ada iya. usaha ekstra karena usaha ekstra juga menghasilkan cuan yang lebih banyak juga. Nah, Jadi- biasanya nih kan apa? Ada nilai ekonomisnya lah. Oh iya, Iya. betul sekali ada nilai ekonomi sana. Biasanya nih kan kalau misalkan ada sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang lagi, misalkan kayak gitu, akan sebagai salah satu foundernya di sini bisa memilahnya kayak gimana sih Kang? Untuk dipisah lagi kah atau dijual lagi kah atau gimana? Kalau yang nggak bisa dijual, kalau pengepul nggak nampung ya paling kita taruh dulu. Kalau nggak ya kalau bisa dibakar ya dibakar aja. Atau di recycle juga? Iya, gitu. biasanya. Oke, jadi memang pemanfaatan ini sangat luar biasa nih sobat pesona desa. Jadi harus benar-benar mencintai lingkungan. Kang, kita mau ke taman bacaan, boleh nanti kita lihat Ya. mungkin sama Kang Gesa ya? Ya, silakan. Yuk, Ya. Kang, mangga. Hatur nuhun.
Nah, ini Kang Adit, ini merupakan taman bacaan rumah suara. Jadi ini kegiatan sehari-hari taman bacaan rumah suara. Kalau yang tadi kan bank sampah dan kegiatan relawan mitigasi bencana ya. Ini bank sampah rumah suara Desa Bunder. Saya boleh panggil adik-adiknya ya? Boleh, silahkan. Halo adik-adik. Dek. Seru banget nih sobat besar desa. Jadi di luar tadi udah belajar tentang pengelolaan sampah. Di sini juga kita bisa ketemu adik-adik yang lagi belajar. Seru banget. Kebetulan juga dibantu sama teman-teman Patriot Desa Purwakarta juga. Ada dari Desa Kembang Kuning, Desa Maracang, Babakan Cikau, dan desa lainnya gitu. Kolaborasi juga gitu di sini. Ini penggerak lokalnya kebetulan Kang Farhan di sini. Kang Farhan. Ini pahlawannya. Ya, Boleh jadi nanti kita ngobrol sama Kang Farhan di sini ya? boleh silakan. Ini pokoknya detailnya ada di Farhan semua. Oke, siap. Apa-apa di sini. Seru banget di belakang memang lagi belajar, jadi memang suasananya agak riuh sama anak-anak, tapi memang vibes-nya anak-anak tuh kayak gitu sobat besar desa. Ini saya sudah bersama dengan Kang Farhan yang biasa setiap hari menangani adik-adik yang begitu luar biasa semangat belajar. Kang Farhan, itu jumlahnya sebetulnya ada berapa sih, Kang? Untuk jumlah anak-anak di sini, laki-laki sama perempuan itu kurang lebih ada 50 ya, Kang? Ya. Oke, dan setiap hari ini kegiatannya atau gimana kan jadwalnya? Kalau untuk kegiatan, kalau misalkan hari libur mereka sekolah itu intensitas berkunjungnya sampai setiap hari ada gitu. Kalau misalkan dari sekolahnya ini paling ya seminggu sekali atau beberapa minggu sekali berkunjung ke sini gitu. Ya kebetulan ini adik-adik di sini lagi pada libur sekolah gitu kan, jadi rame di sini gitu. Biasanya dari adik-adik kelas berapa sampai kelas berapa sih? Paling rata-rata di sini tuh kisaran SD. Oh, SD. Iya, dari SD. Biasanya belajar apa aja nih? Paling untuk kegiatan untuk fokus ke SD itu kayak gini, diskusi kayak gini, maksudnya lihat-lihat gambar, menggambar gitu di sini, Kang. Begitu. Terus ada katanya itu tadi kata Kang Esa ada belajar tentang media sosial juga, literasi media sosial. Nah, ya? kebetulan dari segi media sosial lagi menuju diterapkan untuk ya berhubung teknologi kita semakin berkembang, maju ya kan. Dicoba diterapkan di rumah suara ini kan. Ya. Kalau dari mentor-mentornya sendiri datangnya dari mana aja? Untuk mentor ini kebetulan ada yang khusus orang sini ada dari bantuan dari luar juga ada. Oke, biasanya kayak ada yang lewat di karena aktivitas di sini sangat biasa. Nah, saya juga jadi penasaran nih, sebenarnya pengen ngobrol sama adik-adiknya. Mungkin nanti kita akan coba ngobrol sama adik-adiknya. Kalau misalkan kegiatan kayak gini kan biasanya itu kan tergantung dari adik-adiknya liburnya kapan. Iya, ada jam-jam khususnya nggak? Mungkin nanti kalau misalnya ada dari desa lain yang ingin datang ke sini juga tahu jadwal itu jam berapa aja. Ya. Paling di kisaran sore aja kan. Untuk sore hari dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Oke. Karena emang menuju jam-jam nggak sibuk gitu kan ya, maupun dari mentor atau dari segi keluarga atau dari adik-adiknya gitu. Karena awalnya tuh ada nggak sih kayak kendala-kendala yang dihadapi untuk bisa menjalankan TBM ini? Kendalanya pertama ya mungkin dari segi pengumpulan adik-adiknya ya kan, karena kita kesulitannya berbenturan dengan salah satunya yaitu media sosial ya, atau gadget handphone gitu kan. Karena kita bertabrakan dengan itu untuk mengajak adik-adik sadar sejak dini tentang literasi gitu kan. Jadi kesulitannya dari situ sih untuk kita berlawanan sama atau bertabrakannya sama gadget ya. Karena kan adik-adik dari SD aja udah megang handphone gitu kan, main game gitu kan. Jadi sedikit banyaknya di rumah suara ini di TBM ini ya untuk mengalihkan adik-adik kecanduan terhadap handphone gitu. Oke. Bagus sekali nih sobat pesan desa. Jadi kalau biasanya kan anak-anak zaman sekarang udah mainnya
game di handphone, Iya, di gadget. Jadi sekarang udah mulai kembali lagi diajak untuk mengasah motoriknya tuh. Lari-lari lagi kan, karena memang di sini tuh tidak hanya untuk mengajarkan diskusi saja, tapi juga ada beberapa permainan yang diajarkan untuk melatih motorik Iya. kasar, motorik halus. Jadi benar-benar bagus deh, apalagi ini tanpa biaya apa-apa ya. Nah, Benar-benar mandiri. dan siapapun sebetulnya bisa ikut bergabung untuk bermain bersama di TBF ini, karena mentor-mentornya juga sangat berpengalaman. Jadi bukan mentor-mentor asal-asalan kan ya gitu. Kenapa untuk maintain biar anak-anak bisa ada tetap di sini tuh gimana sih? Ada program khususnya nggak? Paling disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk tiap minggu atau tiap hari libur mereka sekolah dibikin kegiatan-kegiatan atau acara-acara atau games gitu kan. Oh, games-games Iya. udah dirancang Iya. sedemikian rupa ya. Oke, seru sekali Kang. Farhan, terima kasih nih Siap. ngobrol-ngobrolnya. Saya mau keluar dulu ketemu sama Kang Boleh, Desa Kang. lagi. Sehat Nur Kang. Sehat-sehat, selamat bermain Amin. dengan adik-adik ya. Yuk, Kang. Oke, Sobat Pesona Desa, seru banget nih seharian ini saya bisa keliling-keliling bareng sama Kang Desa, lihat programnya, mitigasi bencana, pengelolaan sampah, TBM, dan itu benar-benar luar biasa sekali. Apa sih Kang sebetulnya cita-cita dan juga harapan Akang untuk kedepannya dengan adanya program ini? Ya, baik, harapannya itu tentu saja ada suatu kesadaran di masyarakat itu sendiri gitu kan, ada kemandirian di masyarakat itu sendiri, mulai dari anak mudanya, dari remaja, anak kecil gitu kan, anak-anak SD, orang tua, kaum marginal, pokoknya secara inklusif gitu kan, agar peduli terhadap dunia pendidikan maupun lingkungannya gitu kan. Contohnya peduli terhadap lingkungan sampah gitu kan. Kita kan juga berbicara literasi sekarang lebih ke literasi digital ya Kang, 4.0 kayak gitu. Jadi diharapkan untuk mengikuti zaman tapi tidak meninggalkan suatu identitas desanya itu sendiri gitu Kang. Gitu, jadi tetap mempunyai nilai originalitas, tapi dia juga melangkah mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu Kang. Jadi bisa memajukan juga desa-desa yang memang tempat kita tinggal gitu, terutama untuk Desa Bundar di Kabupaten Purwakarta. Betul. Nah mungkin Kang bisa ngasih sedikit pesan atau motivasi buat para pemuda-pemudi ini di luar sana yang ingin juga bikin kegiatan-kegiatan positif seperti ini, apa sih yang harus dipersiapkan? Ya, boleh. Jadi khususnya di Jawa Barat kan kita Kang, untuk di dunia pemberdayaan ini tentunya kita harus yang pertama itu kan ada kemauan ya Kang ya, dari pergerakan kecil dulu gitu Kang. Pergerakan kecil mulai melangkah ya dari skala RT, dari skala RW dan skala desa, dan itu juga setelah itu diharapkan untuk menjadi ruang belajar bagi desa-desa lainnya gitu kan. Ada desa mandiri, desa maju gitu kan, bisa mengajak desa yang lain yang membutuhkan ini jadi percontohannya Kang gitu Pak, supaya strata desa juga mulai naik seperti itu. SDM-nya baik SDM-nya maupun SDA-nya seperti itu bisa dikelola dengan baik oleh desa itu sendiri gitu kan. Bekerja sama dengan pemerintah desa, Karang Taruna, dan stakeholder yang lainnya. Seperti itu. Harus ada kerjasama yang baik dan juga ada kemauan dari dalam diri sendiri untuk mengubah lingkungan tempat kita tinggal. Karena yang namanya kebaikan memang harus terus dilaksanakan setiap detiknya. Betul, ya, betul, kan? betul. Hatur nuhun Kang Desa sudah Siap, mau sama-sama, ngajakin Kang saya Adit. jalan-jalan untuk lihat program-program yang sangat luar biasa ini. Siap, terima kasih Kang Adit udah bersilaturahmi ke Desa Bundar, ke Taman Bacaan, ke base camp-nya di sini lah gitu, anak muda di sini gitu. Terima kasih banyak Kang Adit sudah bersilaturahmi. Sama-sama, semoga nanti silaturahminya tetap bisa berjalan dengan baik ya, kayak kita kapan-kapan kolaborasi lagi. Siap, ditunggu Terima kolaborasi. kasih. Terima kasih, Kang. Oke, Sobat Pesona Desa, seru sekali hari ini saya bisa jalan-jalan melihat program yang dibawakan oleh Kang Desa ini kepada masyarakat di Desa Bundar. Jangan lupa terus saksikan Pesona Desa hanya di TVRI Jawa Barat. Temukan luar biasa sekali.